Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1128. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. No, I don't wanna waste what's left. And on. Mencari Chen Sisi, dan aku juga harus mencari ibu. Ibu, di mana kamu? Ayah, siapa kamu? Kata Qin-chen. Dia menitikkan air mata kesakitan, seperti 1000 semut memakan jantungnya. Rasa sakit yang membakar perlahan membuat kesadaran Qin-chen pun kabur. Pada saat ini melihat rasa sakit pada Qin-chen, Xiaolong terus berbalik dengan cemas. Tetapi dia juga tidak bisa membantu Qin-chen, meskipun dia telah membangkitkan kekuatan jiwa naga. Namun di ruang jiwa ini dia tidak memenuhi syarat untuk bisa melawan leluhur naga prasejarah ini. Pada saat ini, Qin-chen meraung enggan di dalam hatinya, dan ada terlalu banyak nostalgia di hatinya. Tepat ketika tubuh Qin-chen secara bertahap hilang dan persepsi jiwa di ruang jiwa jauh di dalam danau jiwa. Sepertinya dia merasakan emosi yang kuat di hatinya. Dan pikiran Qin-chen pun memantul, kemudian sebuah buku kuno muncul. Dan itu adalah buku kuno misterius. Buku kuno misterius berkembang dengan cahaya putih. Dan pikiran Qin-chen bergetar. Kemudian cahaya putih berkembang. Dan kekuatan tak terlihat dengan cepat mengalir keluar. Di dalam jejak kekuatan itu, nampaknya ada jejak kekuatan jiwa, rantai dewa hukum Qin-chen, dan kemudian dengan cepat sampai ke ruang jiwa tempat manik hitam itu berada. Dan kemudian, boom, merasakan masuknya kekuatan eksternal. Manik hitam atau bola hitam itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam. Ini adalah ruang jiwa yang menolak invasi kekuatan eksternal. Dalam sekejap, seluruh danau jiwa bergetar, memercikan air, ombaknya melonjak, dan dasar danau bergemuruh seakan-akan berguncang. Mata para ahli yang mulia lainnya yang berada di sisi danau jiwa ini penuh dengan ketakutan. Apa yang terjadi di danau jiwa ini? Sementara saat ini Qin-chen terkejut ketika melihat buku kuno misterius itu yang muncul di benaknya. Cahaya manik hitam tidak dapat menghentikan invasi buku kuno misterius itu. Kekuatan misterius yang dikeluarkan oleh buku kuno misterius itu dengan cepat memasuki ruang jiwa di dalam manik hitam. Kemudian, itu pun bergabung ke dalam jiwa Qin-chen. Apa yang terjadi? Kata leluhur naga. Dia menatap Qin-chen dengan ngeri. Dia merasakan kekuatan misterius langsung menembus ruang jiwanya dan mengalir ke dalam jiwa anak ras manusia di depannya. Dan saat berikutnya, anak ras manusia itu akan dibunuh olehnya, dan jiwa anak manusia itu akan terinfeksi, dan jiwa anak itu akan hancur. Akan tetapi, pada saat ini itu tiba-tiba bersatu kembali dalam sekejap. Selain itu, leluhur naga prasejarah merasakan jiwa Qin-chen, dan dengan bantuan kekuatan misterius itu sebenarnya menelan jejak kekuatan jiwa naga yang ditinggalkan olehnya di tubuh Qin-chen. Trauma yang diderita jiwa Qin-chen sebelumnya pun juga berangsur-angsur pulih. Mustahil! Teriak leluhur naga purba itu. Dia ketakutan dan marah. Dia pun segera mendesak ruang jiwa ini. Dan segera, serangkaian pola dan rune yang tidak jelas dan menakutkan meledak terus-menerus, mencoba mencegah masuknya kekuatan misterius itu. Akan tetapi, percuma saja. Kekuatan misterius itu sama sekali tidak terhalang oleh ruang jiwanya. Mustahil! Leluhur naga itu meraung dengan panik. Ruang jiwaku dapat memblokir kekuatan semua dunia, dan bahkan kekuatan jiwaku sendiri tidak dapat pergi. Kekuatan macam apa ini? Kata leluhur naga prasejarah itu. Dia ketakutan. Sementara saat ini Qin-chen terkejut. Buku kuno misterius itu berkembang dengan napas jiwa Qin-chen, dan jiwa Qin-chen pun dengan cepat pulih. Kemudian membalikan kekuatan jiwa naga dari leluhur naga itu, lalu menelan sebagian kekuatannya, dan lalu memperkuat kekuatan Qin-chen. Dan semangat Qin-chen saat ini juga berkembang dengan napas jiwa naga. Buku kuno misterius ini lagi. Kata Qin-chen, hatinya tergerak. Buku kuno misterius ini setiap kali jiwanya dalam bahaya, maka dia akan membantunya. Menghitung kali ini, Qin-chen telah diselamatkan berkali-kali oleh buku kuno misterius ini. Yang paling penting adalah
buku kuno misterius ini, tidak ada yang tahu asal-usulnya. Bahkan jika itu adalah Dewa Guntur yang berkuasa, Quinchen secara kasar memiliki beberapa konsep. Hanya buku kuno misterius ini, itu sangat misterius dan luas, yang mengejutkan Quinchen berkali-kali. Pemulihan jiwa. Ketika kekuatan buku kuno misterius ini sepenuhnya diintegrasikan ke dalam tubuh Quinchen, kekuatan jiwa Quinchen juga pulih sepenuhnya. Pada saat ini, di samping merasakan kesembuhan Quinchen, Xiaolong juga nampak sangat gembira. Dia pun melihat ke arah Quinchen. Meskipun dia hanya berwujud naga merah raksasa, namun dia sudah memiliki sejumlah kebijaksanaan dan emosi. Dia memiliki ketergantungan yang besar dan perasaan yang kuat. Dia tidak tahu apakah itu cinta atau bukan, namun dia hanya mengetahui bahwa Quinchen adalah tuannya. Pada saat ini, Quinchen mengangkat kepalanya. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul dari matanya, dan jiwa ilahi sepenuhnya menelan jiwa naga itu. Dan dalam waktu yang singkat, dia telah pulih ke kekuatan puncaknya, dan bahkan dia menjadi lebih luas dan tak terduga. Setelah menyerap jejak jiwa naga dari leluhur naga prasejarah itu, jiwa Quinchen juga meningkat secara menakjubkan. Biasanya, promosi jiwa ilahi itu sangat sulit, tetapi dengan kekuatan leluhur naga prasejarah ini, jiwa ilahi Quinchen telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Quinchen merasa bahwa dia saat ini penuh dengan kekuatan, dan kecepatan peningkatan ini jauh lebih cepat daripada jiwa Quinchen sendiri yang berkultivasi. Jiwaku benar-benar tertelan, ini tidak mungkin, kata leluhur naga Hong Huang itu. Dia meraung dan marah. Quinchen mengangkat kepalanya, dia memandang leluhur naga itu, dia pun menus dingin. Sepertinya jiwa nagamu tidak berlaku untukku. Ayo, kamu bisa mencoba lagi, kata Quinchen. Saat ini mata Quinchen terbakar. Jika Chen Shishi dan Yu Qianxu ada di sini, mereka pasti akan memahami niat Quinchen. Quinchen ingin menggunakan leluhur naga prasejarah ini untuk meningkatkan jiwanya. Akan tetapi, semangat dari dihancurkan hingga terkonsentrasi kembali, itu akan menjadi proses yang sangat menyakitkan. Apakah Quinchen benar-benar ingin melakukan ini? Namun, itu keras kepala, akan tetapi keras kepala di hati Quinchen tidak dapat dipahami oleh orang lain. Namun, Chen Shishi dan yang lainnya pasti akan memahaminya, karena Quinchen adalah orang yang seperti itu. Ayo bertarung lagi, kata Quinchen. Dia mendesak kekuatan guntur ilahi di tubuhnya. Dan kemudian, jiwa ilahi naik ke udara dan cahaya guntur tiba-tiba mengembun menjadi pedang tajam, dan langsung menebas ke arah leluhur pedang prasejarah lagi. Aku harus membunuhmu kali ini, kata leluhur naga Hong Huang itu. Dia merasa bahwa dia sedang diprovokasi dan dia pun meraung. Api jiwa naga yang menyala-nyala di tangan kanannya terbakar, dan sebuah cakar menampar jiwa Quinchen lagi. Dengan sebuah ledakan yang keras, jiwa Quinchen pun ditembak mundur lagi oleh naga leluhur itu, dan retakan pun muncul lagi. Jiwa yang mengepul terbakar beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya, dan itu akan membakar jiwa Quinchen menjadi abu. Jiwa Quinchen bergetar, seperti rasa sakit yang menusuknya. Meskipun matanya rusak, namun dia tetap sangat tegas. Rasa sakit yang tak tertahankan ini adalah semacam kemarahan bagi Quinchen, dan membuat keinginan Quinchen lebih kuat lagi. Teknik terlarang jiwa surgawi di dalam tubuh Quinchen terus beroperasi, dan kekuatan buku kuno misterius juga tetap ada. Jiwa Quinchen yang akan hancur perlahan tiba-tiba berkumpul kembali, dan kemudian itu menelan kekuatan jiwa naga leluhur naga pada jiwa Quinchen, dan itu malah membuat jiwa Quinchen meningkat lagi, dan itu meningkat lebih dari sebelumnya, dan ini telah meningkat beberapa banyak dari sebelumnya. Ayo datang lagi, kata Quinchen. Dia mengangkat kepalanya dan sedikit mencibir. Dia mendesak rohnya untuk menerkam naga leluhur prasejarah tersebut. Tidak, itu tidak mungkin, kata leluhur naga. Dia jelas merasa bahwa semangat Quinchen telah meningkat pesat. Meskipun rohnya hancur, dia masih bisa dikondensasikan kembali. Semangat yang terkondensasi ini pasti akan menjadi lemah, tetapi dia tidak tahu bagaimana Quinchen dapat meningkatkannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang membuat leluhur naga itu semakin sulit untuk mempercayainya adalah Quinchen masih bisa melahap jiwa naganya. Siapa dia? Seberapa mengerikankah jiwa naga leluhur purbanya? Dia makhluk purba yang lahir dalam kekacauan. Bahkan umat manusia tertinggi pun tidak akan dapat menelannya. Akan tetapi Quinchen, orang kecil yang bisa menelan jiwa naganya, dan bahkan menggunakan jiwa naganya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya sendiri.
Leluhur naga itu merasa IQ-nya telah dihina. Semua ini adalah efek dari kekuatan misterius yang mengalir ke ruang jiwanya sebelumnya. Tetapi leluhur naga itu tidak tahu apa sebenarnya kekuatan misterius itu. Nah, kekuatan misterius apa sebelumnya? Kata leluhur naga itu, dia nampak sangat marah. Dia tidak menyangka akan ada kekuatan seperti itu di alam semesta ini. Namun pada saat ini dia harus mempercayainya karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Aku tidak percaya kamu bisa menahannya terus-menerus, kata leluhur naga itu. Dia menatap Roh Kincen. Dia pun bergegas lagi. Dia pun melambaikan telapak tangannya lagi. Dan dia pun menyerang lagi seperti sebelumnya. Dan boom, jiwa Kincen pun hancur berkali-kali selama lebih dari 10 kali berturut-turut. Rasa sakit akibat guncangan jiwa menusuknya. Tetapi Kincen terus menggertakkan giginya dan bersikeras karena dia merasakan perubahan jiwanya. Setiap kali jiwanya dikalahkan itu akan memadat dan kemudian meningkat lagi. Selain peningkatan kekuatan, Kincen juga merasakan kekuatan jiwa ilahi juga meningkat pesat. Bahkan pemisahan jiwa ini telah melampaui kekuatan jiwa utama Kincen dan juga membawa napas jiwa naga yang sebenarnya. Dan itu adalah napas jiwa naga dari leluhur naga prasejarah. Di masa depan jika Kincen bertemu dengan orang dari klan naga sejati, maka Kincen akan dapat sepenuhnya menekan klan sejati dengan level yang sama hanya dengan melepaskan napas jiwa dari leluhur naga prasejarah ini. Sama seperti Xiaolong ada di sini di depan Kincen. Xiaolong bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Kincen bisa merasakan semangatnya meningkat pesat. Jika jiwa Kincen setara dengan tingkat yang mulia bumi sebelumnya, maka sekarang kekuatan jiwa Kincen berada di luar tingkat yang mulia bumi. Meskipun semangat Kincen kuat di masa lalu, namun dia tidak pernah sepenuhnya menggunakan semangat tersebut untuk menghadapi musuh seperti sekarang ini. Oleh karena itu, kejutan jiwa seperti ini sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Kincen sekarang. Jika Kincen bertemu dengan beberapa ahli kuat yang dapat melakukan serangan jiwa di masa depan, seperti pria berpakaian hitam dari klan kripto di awal, maka Kincen dapat dengan mudah menahan serangan jiwa lawan tanpa melakukan apapun. Dalam kesakitan karena robek berulang kali, Kincen terus meningkatkan kekuatan rohnya, dan roh Kincen menjadi semakin kuat. Pada saat ini, leluhur naga itu memandang Kincen dengan sedikit ketakutan, karena dia merasakan kecepatan penyembuhan Kincen yang mengerikan. Pada akhirnya, pada saat ini, leluhur naga itu tidak berani lagi melepaskan napas jiwa naga prasejarahnya, karena dia dapat menemukan bahwa setiap aura jiwa naga prasejarahnya yang menyerang Kincen itu tidak dapat memurniakan Kincen, tetapi malah itu ditelan oleh Kincen dan menjadi kekuatan roh Kincen sendiri. Setelah puluhan kali berturut-turut, Kincen pun akhirnya merasa lelah, dan Kincen pun kemudian bersila di ruang jiwa ini. Dan Kincen mulai mengembangkan teknik kelarang jiwa rantai surga untuk memberi makan jiwanya. Dan ketika melihat Kincen lelah dan berhenti untuk beristirahat, leluhur naga itu pun akhirnya merasa lega. Karena jika orang ini terus berkelahi, maka dia benar-benar akan pusing. Meskipun Kincen tidak akan dapat membunuhnya, namun dia telah dipukuli seperti ini. Tetapi pihak lain akan terus-menerus menghapus sedikit demi sedikit kekuatan jiwa naga leluhurnya. Perasaan ini baginya ini sangat tidak nyaman. Aku berkata, bocah ras manusia, leluhur naga ini, aku akan berdiskusi denganmu, tidak perlu untuk berkelahi lagi, kata leluhur naga itu. Dia memperhatikan jiwa Kincen, memperbaiki rantai di sana, dan dia tiba-tiba mengatakan sesuatu. Akan tetapi Kincen mengabaikannya. Kincen tidak repot-repot untuk memperhatikannya. Dia hanya memperbaiki rantai di sana. Sial. Nah, leluhur naga ini, aku sedang berbicara denganmu. Bisakah kamu bereaksi sedikit? Tahukah kamu bagaimana cara menghormati yang lebih tua? Kata leluhur naga itu. Dia marah. Ada apa? Kata Kincen. Dia pun segera membuka matanya dan melirik leluhur naga itu. Menghormati yang tua? Jika bukan karena bantuan dari buku kuno misterius, saya takut pihak lain telah menelan Kincen. Pada saat ini ekspresi Kincen membuat leluhur naga menjadi gila, akan tetapi dia masih menahan amarahnya. Tidakkah kamu ingin keluar dari ruang jiwaku? Anak manusia, aku akan membiarkanmu keluar dari ruang jiwaku, kata leluhur naga.
Oh, Kincen tersenyum. Leluhur naga prasejarah yang hebat ini sepertinya takut kepada Kincen. Memang benar, jika seseorang bertemu dengan Kincen yang tidak bisa dibunuh akan tetapi sedikit demi sedikit malah menyempurnakan kekuatannya, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Akan tetapi saat ini Kincen mencibir di sudut mulutnya. Maaf, saya tidak ingin pergi sekarang, kata Kincen. Apa maksudmu? Kata leluhur naga, dia tampak tercekik. Apa maksudmu? Tidakkah kamu mengerti? Tuan muda ini, aku bisa meningkatkan kekuatan jiwaku di sini. Dan mengapa aku harus keluar? Dan karena ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk meningkatkan diri, kata Kincen. Kamu, leluhur naga yang agung itu saat ini menjadi gila. Bagaimana bisa ada bajingan seperti itu di dunia ini? Wah, aku bisa mendengarnya dengan jelas. Tuan naga ini, aku bersedia mengeluarkanmu sekarang. Tetapi kamu bahkan tidak tahu apa yang baik dan buruk bagimu, kata leluhur naga itu. Dia meraung. Tetapi aku masih tidak ingin keluar dari sini sekarang, kata Kincen dengan ringan. Leluhur ini marah. Nah, apa yang ingin kamu lakukan? Kata leluhur naga itu. Pada saat ini Kincen pun melirik leluhur naga Hong Huang itu dengan samar. Ini sangat sederhana. Aku ingin memakan jiwamu terus-menerus. Di saat jiwa nagamu sangat lemah, aku akan memurnikan jiwa nagamu, kata Kincen. Kamu ingin memperbudakku, kata leluhur naga itu. Dia sepertinya baru saja mendengar lelucon. Hanya kamu, seorang manusia kecil, yang benar-benar ingin memperbudak Raja Naga Surgawi, yang tampan dan kuat, juga agung sepertiku. Aneh, sungguh luar biasa. Orang gila, anak kecil, kamu orang gila, kata leluhur naga itu. Ya, aku memang orang gila. Leluhur naga, bagaimanapun, aku masih punya banyak waktu di sini. Perlahan aku bisa menemanimu di sini, kata Kincen dengan ringan. Nah, jangan menyesal. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa tinggal di sini, kata leluhur naga itu. Kemudian leluhur naga itu menampar tanah dengan marah. Tanah pun segera bergetar dan segel miliknya naik ke langit. Dan boom, jimat segel itu bermekaran dengan cahaya dewa dan cahaya pelangi ilahi. Dan itu terus berputar di bawah aura leluhur naga. Saat ini, Kincen juga dapat melihat bahwa ikatan segel di ruang jiwa ini tampaknya benar-benar dipasang oleh leluhur naga prasejarah sendiri. Dan ini bukan ditetapkan oleh orang lain yang ingin menjebaknya. Apa yang terjadi dengan leluhur naga prasejarah ini? Dia benar-benar berinisiatif penyegel jiwa naganya di sini untuk menjaga jiwanya, kata Kincen. Jelas sekali, kecuali ada keadaan darurat, tidak ada orang kuat yang mau menyegel jiwanya di sini. Leluhur naga, kamu tidak akan bisa keluar. Kincen menus dingin. Memang benar, jika kamu membiarkanmu membuka segel ini, kamu akan bisa keluar dalam beberapa tahun. Tetapi jangan khawatir, leluhur naga, aku akan membiarkanmu untuk tidak keluar selama sisa hidupmu, kata Kincen. Dia dengan bangga berkata. Dan dia tidak boleh kehilangan momentumnya di hadapan leluhur naga ini. Hahaha, hanya mengandalkanmu, hanya basis kultivasi yang mulia panah yang sangat kecil. Bahkan jika kamu diubah oleh umat manusia tertinggi yang datang ke sini, umat manusia tertinggi itu tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesarmu, kata leluhur naga itu. Benarkah? Biarkan kulihat, kata Kincen yang menus dingin. Pada saat ini, Kincen sudah banyak pulih setelah beristirahat sekian lama. Dia segera berdiri, berjalan berkeliling di dalam kampan ini, dan kemudian Kincen berdiri dalam posisi tertentu dengan tangannya di tanah. Dan segera kekuatan Dewa Gunturnya langsung mengalir ke tanah, dan boom! Tiba-tiba semburan cahaya muncul. Rune dan pola yang tak terhitung jumlahnya berpekaran, membentuk kekuatan penyegelan yang aneh di antara langit dan bumi. Kemudian di tubuh Kincen, kekuatan besar berkembang. Aura tak terlihat perlahan muncul dari tubuh Kincen dan mulai mengalir ke dalam pola ini. Pada saat ini, leluhur naga itu melihat Kincen dengan curiga. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh anak ini. Pada saat ini, kekuatan Kincen memasuki pola itu, kemudian mulai menyatu dengan pola tersebut dan perlahan memperbaiki segel dan pola di sini.